Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Lulu Nike. Kali ini kami ingin bercerita tentang pengalaman kami jalan-jalan di Taman Safari Bogor. Nah, jadi anak kami Hamis sudah lama merengek ingin jalan-jalan ke Taman Safari. Tapi nggak langsung kami iakan. Kami meminta Hamis untuk sabar, menunggu dengan cara menabung. Ya, sekalian mengajarkan anak menabung. Dan akhirnya tibalah waktunya untuk kami berjalan-jalan ke Taman Safari. Jadi Taman Safari itu dari jalan raya kurang lebih sekitar 10 menit menuju gerbangnya. Jalan menuju Taman Safari cukup indah karena kami disuguhkan dengan pemandangan pegunungan. Kami sengaja berangkat pagi agar tidak terjebak macet. Meskipun kami warga Bogor, tepatnya di Ciawi, kami sengaja berangkat pagi agar tidak dipusingkan dengan kemacetan. Dan kami pun tiba di Taman Safari kurang lebih pukul 7, berangkat sekitar setengah 7. Jadi perjalanan kurang lebih 30 menit sampai di Taman Safari. Karena masih jam 7 dan pintu pun belum dibuka, nanti sekitar pukul jam 8 dibukanya, kami pun memutuskan untuk jalan-jalan dulu dan menikmati pemandangan di sekitarnya. Di sini sih tidak akan bosannya karena pemandangan cukup indah. Nah, dari pihak Taman Safari memberikan hiburan kepada para pengunjung sambil menunggu gerbang dibuka dengan memberikan hiburan olahraga. Para pegawai Taman Safari mengajak para pengunjung untuk senam. Beberapa saat sebelum pintu dibuka, pihak Taman Safari memberikan pengumuman bahwa tiket online harus segera ditukarkan di pintu gerbang. Jadi kami memesan tiket Taman Safari secara online dan saat hari H kami berkunjung ke Taman Safari, kami tukarkan tiketnya di pintu gerbang ini. Di gerbang inilah kami menukar tiket online kami dan nanti akan diberikan gelang untuk per orang. Masing-masing orang akan diberikan satu gelang untuk masuk ke Taman Safari. Jadi nanti tiket yang telah kami beli itu sudah termasuk semua wahana yang ada di Taman Safari. Dan di gelang itu pun sudah diberi keterangan bisa kemana aja, sudah termasuk tiket kemana aja. Jadi pengunjung tidak bingung ketika masuk ke Taman Safari. Kami juga diberikan peta sebagai panduan ketika kita masuk ke dalam Taman Safari. Ini guys, tiketnya kita lihat di sini ada mapnya juga. Let's go. Tibalah saatnya kami masuk ke dalam Taman Safari. Kami masuk dengan mobil berjajar, ada 2 lajur ke dalam Taman Safari. Hewan pertama yang kami lihat adalah gajah. Ini adalah gajah lokal ya. Anak-anak tampak excited lihat gajah langsung. Yang biasanya lihat di TV, lihat boneka, sekarang langsung dengan mata kepala sendiri. Gajah. Gajah. Tuh. Lalu ada juga hewan rusa. Nah, kalau rusa ini anak-anak tidak terlalu excited ya, karena sudah biasa lihat di dekat rumah ada rusa. Lalu kami juga ada lihat kuda Nil. Nah, ini juga mereka yang sangat excited karena belum pernah melihat hewan ini sebelumnya. Setelah lihat kuda Nil, mereka lebih excited lagi saat melihat unta. Nah, hewan ini juga belum pernah mereka lihat langsung. Karena hewan ini adalah hewan dari luar negeri, dari kawasan Timur Tengah. Nanti ngasih makannya nanti, jangan sekarang. Anak-anak coba memberikan makan unta ini dengan memberikan wortel, tapi karena jaraknya jauh dari mobil ke hewan unta itu, jadi kami hanya bisa menonton dari dalam mobil. Camel. Kasih tahu ayah, it's a camel. It's camel. Wow. Kayaknya itu ibunya, itu bapaknya. Mana ibunya yang mana? Itu. Bapaknya mana?
kasih tahu ayah ada unta. Oh iya, mana? Di bagian unta ini banyak sekali mobil yang berhenti untuk foto, untuk menyapa, untuk memberikan makan unta. Jadi di sini cukup lama terjadi kemacetan. Jadi banyak orang yang ingin melihat unta yang belum pernah mereka saksikan. Ya wajar karena memang unta itu bukan hewan asli Indonesia. Habis ini kita kemana lagi? Lihat petanya, lihat petanya. Lihat petanya. Habis ini kita ke Badak, terus ke Lion, ya. Nah setelah kami lihat unta, nah kami juga lihat ada banyak rusa, ada puluhan mungkin ratusan rusa di sini. Tapi anak-anak tidak begitu excited ya, karena di dekat rumah ada penangkaran rusa dan kami cukup sering berkunjung ke penangkaran rusa itu. Happy gak? Happy gak? Setelah rusa, kami melihat ada pemangsanya, yaitu harimau. Tapi jumlahnya harimau di sini sedikit, dan di sini kami cuma melihat ada satu harimau. Itu pun harimaunya sedang istirahat, sedang rebahan di bawah pohon. Dan akhirnya kami tiba di tempat yang dituju-tuju, yang ditunggu-tunggu, yang dicari-cari oleh Hamis dan Mili, yaitu jerapah. Dari awal ingin berkunjung ke Taman Safari, Hamis ini sangat excited ingin melihat jerapah secara langsung. Tapi ternyata lokasinya masih jauh ya. Nah sebelum kami melihat jerapah lebih dekat, kami juga melihat ada burung hantu. Dan biasanya burung hantu keluar di tengah malam. Kami lihat burung hantu ini di siang hari dan sangat jelas sekali burung hantu itu sedang duduk di pohon. Biasanya Hamis melihat burung hantu itu di buku, Hamis langsung lihat burung hantu di Taman Safari ini. Dari burung hantu lalu kami melihat ada orang utan. Tapi karena cuacanya sedang panas, jadi mereka berteduh di bawah pohon, berteduh di bawah tempat yang dibuatkan oleh pihak Taman Safari. Dan kami lihat ada juga beberapa orang utan yang bergelantungan. Anak-anak cukup excited melihat ini, melongo melihat binatang yang aktif di Taman Safari. Jangan terlalu itu ya, takut. Hai monkey. Bye monkey, bye bye. No more monkey jumping on the bed. Bye bye. Di Taman Safari ini jalannya berkelok-kelok ya, naik turun meskipun dia terlalu curam tapi tetap harus waspada. Dan jalan pun ada beberapa yang berair, sepertinya ini aliran dari sungai. Meskipun tidak dalam tetapi harus tetap waspada. Dan di sini kami lihat ada seperti banteng atau mungkin sapi. Ini sepertinya jenis dari Afrika. Serius sekali Mili. Bull. It's a oh, good job. Jarak antara satu penangkaran hewan ke penangkaran hewan yang lain ini cukup dekat ya. Tapi ada juga yang harus dilalui sekitar 5 menit. Cuman karena kami menggunakan mobil dan beberapa orang di depan ada yang lama untuk foto, lama untuk melihat binatang. Jadi kadang ada satu tempat yang macetnya sampai 10 menit. Nah, di sini banyak sekali banteng-banteng yang melintas ke jalan raya sehingga membuat banyak mobil terpaksa berhenti dan akhirnya macet. Dan ini juga membuat pengunjung excited untuk memberikan makan karena banteng-banteng ini mereka leluasa untuk melintas ke jalan, berjalan ke depan mobil, ke samping mobil sehingga pengunjung pun sontak langsung memberikan makanan. Ada juga di sini sejenis rusa dan rusa-rusa ini dengan leluasa menyeberang jalan, akhirnya membuat mobil-mobil terpaksa berhenti dan macet. Petugas pun dengan segera mengusir rusa-rusa dan banteng-banteng ini agar jalan menjadi lancar kembali. Dan dari kejauhan kami melihat ada
jerapah yang sangat dinanti-nanti oleh Hamis dan Mili. Jirafnya mana besar. Ini mah iya jiraf Afrika. Kami tidak sabar untuk segera mendekati jerapah itu, tapi karena banyak orang yang melihat, berhenti untuk berfoto, untuk memberikan makan, akhirnya kami harus sabar menunggu sampai dapat giliran berdekatan langsung dengan jerapah. Anak-anak sangat excited dengan mengambil wortel dan mengarahkan wortel ke arah jerapah. Cuman sayang karena jaraknya cukup jauh. Meskipun leher jerapah panjang, cuman karena jaraknya yang cukup jauh jadi tidak bisa terjangkau. Di sini ada cukup banyak jerapah sehingga kami bisa leluasa melihat jerapah. Ada ya jerapah kecil, ada jerapah yang besar. Ini cukup membuat anak sangat bahagia. Impiannya akhirnya tercapai, bisa melihat langsung jerapah dengan mata kepalanya sendiri. Besar jirafnya. Tuh, Neng. Jiraf. Jiraf, mana jirafnya? Wih, ayo jiraf sini. Lempar Mil. Lempar. Wih. Amin. Jiraf. Come here, jiraf. Come here. Sini. Sini, jiraf. Setelah jerapah ada juga sekelompok babi hutan. Ini bukan babi yang pink ya, yang dipeternakan, tapi ini adalah babi hutan yang berwarna hitam. Tapi anak-anak kurang tertarik dengan babi hutan ini. Nah, setelah itu kami melihat ada petunjuk bahwa di depan akan ada singa. Dan kami diperingatkan agar tidak membuka jendela saat melihat singa. Kalau sebelumnya melihat jerapah, melihat rusa, melihat banteng, boleh membuka kaca. Kali ini pihak Taman Safari memberikan peringatan ketika melihat singa, kaca jendela mobil dilarang dibuka. Karena dikhawatirkan singa akan mendekati mobil dan menyerang para pengunjung. Dari babi hutan tadi jaraknya cukup jauh ke singa ini, dan kami pelan-pelan melihat sekeliling di mana posisi singa berada. Oh, itu di atas tuh. Eta dua nih. Itu di atas, Mil. Hamis. Tuh, layarnya di sana no, di kaca. Tuh di kaca tuh. Di depan. Dan lagi-lagi karena cuaca sedang panas, singa tampaknya sedang berteduh, sedang istirahat. Sini mah kelihatan. Udah. Nah, kami lihat ada singa betina dari kejauhan. Ada juga singa yang jantannya, yang banyak rambutnya. Nah, inilah singa jantan yang sedang berteduh di bawah pohon. Wow, ayo ya jalan terus ya. Wow. Ya, Mas. Wow, Lion. Kamu lagi apa, Lion? Pada takut di rumah. Lagi bobo. Si Lionnya lagi bobo. Takut. Enggak apa. Nah, dari singa lalu kami memasuki kawasan India. Nah, tampaknya kami di kawasan ini disuguhkan dengan hewan-hewan pemangsa ya. Setelah singa lalu kami masuk ke kawasan India, pasti akan disuguhkan dengan hewan harimau. Nah, India itu punya hewan harimau khasnya, yaitu harimau benggala yang berwarna putih. Nah, seperti apa ya penampakan harimau benggala itu? Nanti kita lihat. Katanya jam 11 paling tutup. Di sini pengunjung sangat berhati-hati karena lagi-lagi dilarang untuk membuka jendela kaca mobil. Di sepanjang jalan kami melihat kanan kiri, mencari-cari di mana posisi harimau berada. Dan ternyata harimau berada di pojokan
sedang berteduh lagi karena memang cuaca sedang panas. Harimau tampak dari kejauhan sedang rebahan. Nah, di pojok lain ada sekelompok harimau juga sedang rebahan. Cukup banyak di sini. Nah, karena berbahaya ada penjaga yang sedang bersiaga kalau terjadi sesuatu. Ayah ada tiger. Mana lihat? Tuh. Serem nggak? Tiger. Tiger. Bisa di zoom. Dari kejauhan kami lihat ada ornamen-ornamen India. Tampaknya kita akan tiba di rumah harimau benggala. Oh, ternyata ada, dan ternyata memang sedang tidur juga. Setelah melihat hewan pemangsa, di sini kami melihat ada badak. Bukan badak bercula satu khas Indonesia, tapi ini badak biasa yang bercula dua. Bisa ini. Emang itu. Di sini sana. Setelah lihat badak, kami juga lihat ada burung unta. Ini adalah burung unta, meskipun namanya burung, tapi burung unta ini tidak bisa terbang ya, dia hanya bisa berjalan dan berlari. Jangan ke sini. Kalau udah ke sini, baru ke sini. Di depan kami lihat lagi banyak sekali hewan-hewan yang berkeliaran dengan bebas di jalan. Ada sejenis kerbau Afrika, ada juga zebra, dan akhirnya zebra mendekati mobil kami. Dan kami pun segera mengambil wortel yang kami bawa dari rumah untuk memberi makan zebra. Dan Hamis pun sangat excited. Lagi nggak apa-apa. Milih ya. Oh, dialungkeun geus ku sineng miring pisan. Milihnya sini, milihnya sini. Sini milih. Milih sini. Milih kasih makan sini. Zebra. Ya. Nggak cuma Hamis, Mili juga coba memberi makan zebra dengan wortel. Ya awalnya takut, tapi lama-lama juga dia berani dengan memberikan makan zebra. Dah. Udah. Mama. Kasih. Nyam. Gimana? Mili jangan takut. Hamis. Arah Hamis. 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 Cepat Hamis saya. Nyam. Udah. Setelah melihat zebra dan happy memberi makan dengan wortel, kami melihat ada kuda nil besar sekali. Kalau sebelumnya dari jarak jauh, ini sangat dekat sekali melihat kuda nil sedang membuka mulutnya, sedang mandi di kubangan air. Takut. Giginya. Gimana hanya? Perjalanan kami lanjutkan, dan dari tulisan yang ada di depan kami memasuki kawasan harimau Sumatera. Nah, kalau sebelumnya harimau India, harimau benggala, kali ini kami akan melihat ada harimau lokal, harimau Sumatera. Ornamennya pun sangat khas Sumatera. Dan di sini kami lihat cukup dekat dengan harimau Sumatera yang juga sedang tidur karena memang cuaca sedang panas. Dan lagi-lagi kami diperingatkan untuk tidak membuka jendela kaca mobil karena berbahaya saat melihat harimau. Dan demikian perjalanan kami di Taman Safari. Kami akan lanjutkan ceritanya di part kedua.